Kompasiv Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Saya ingin melontarkan satu pertanyaan buat kita semua. Pada 10 tahun yang lalu, berapakah usia Anda? Seandainya pada 10 tahun yang lalu, saya berumur 35 tahun. Pada hari ini, saya berumur 45 tahun. Selama tempo 10 tahun itu, apakah yang sudah berlaku perubahan di dalam diri kita? Sudah pastinya yang pasti telah berlaku adalah usia kita semakin bertambah dan kita semakin tua. Suatu perkara yang selalu saya dengar teman-teman bicarakan adalah kemerosotan kesehatan, terutamanya selepas kita melewati era pandemik COVID-19. Saudara dan saudari, kita akan semakin tua. Mengapa saya membawa perbicaraan ini buat kita semua pada Sabat ini? Karena pada Sabat ini, selain manusia, usia kita yang semakin tua, dunia kita juga semakin tua. Terima kasih buat saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, karena Anda sudi bersama dengan siaran Kompasiv Media pada Sabat ini, Sabat yang keempat untuk triwulan yang keempat di tahun 2023. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Surahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berulang. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi saya senang untuk mengucapkan selamat hari Sabat buat kita semua. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Walaupun pada hakikatnya kita semakin tua dan semakin dimama usia dan semakin mengalami banyak jenis penyakit. Itu adalah antara keadaan dunia yang semakin tua, yaitu akan muncul wabak-wabak penyakit yang menular di dunia ini. Saudara dan saudari, dunia kita semakin tua. Adakah Anda bersetuju dengan pernyataan ini? Saya percaya dan saya sangat meyakini bahwa saudara dan saudari juga turut mengakui bahwa keadaan dunia sekarang ini adalah semakin tua. Apa yang Alkitab sudah katakan tentang akhir zaman ini? Saya ingin mulai pembicaraan kita pada Sabat ini, yang mana salah satu yang sedang hangat diperkatakan di dalam media cetak juga terlebihnya
di media elektronik, media sosial adalah peperangan. Ya, sekarang ini sedang rancak dibicarakan. Saudara dan saudari pasti memahami apa yang saya maksudkan. Peperangan ada di mana-mana, saudara dan saudari. Yesus sudah memberitahu bahwa bangsa akan melawan bangsa. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan akan melawan kerajaan. Berapa ramai sudah jiwa yang sudah terkorban di dalam peperangan. Kita sudah melewati perang dunia pertama, perang dunia kedua. Mungkinkah akan meletus perang dunia yang ketiga? Saya ingin membacakan satu ayat untuk kita semua. Yang mana salah satu tanda daripada dunia yang tua ini adalah peperangan. Yang terdapat di dalam Wahyu 6 ayat 4. Saya bacakan di sini buat kita semua. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar." Saudara dan saudari, penunggang kuda yang dikatakan dalam ayat ini digambarkan adalah peperangan. Dan peperangan ini telah merampas kedamaian yang ada di dunia ini. Oleh itu, dunia ini tidak menjanjikan kedamaian yang sejati, tetapi dunia ini adalah tempat di mana kesakitan, tangisan, penderitaan itu yang akan kita nampak dan kita alami pada saat ini. Perang ada di mana-mana. Tanda akhir zaman bahwa dunia semakin tua, dunia semakin usur. Untuk lagu yang pertama yang akan mengisi siaran pemasih media kita pada sabat ini akan disampaikan oleh Anastasia Abigail Aliong yang bertajuk Engkaulah Kekuatanku. Siapakah kekuatan kita? Tuhan Yesus sahaja kekuatan kita. Anastasia Abigail Aliong adalah seorang pelajar daripada Sekolah Menengah Advent Goshen, Kota Marudu. Mari kita menikmati lagu yang pertama ini. Saya mempersilakan.
tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi, Tuhan kekuatan kita. Apalagi yang boleh menjadi kekuatan kita pada saat kita semakin tua, pada saat kita hanya boleh berjalan dengan bantuan tongkat. Apalagi yang menjadi kekuatan kita, hanya Tuhan saja. Terlebih, apalagi yang akan menjadi kekuatan kita saat kita mendengar deru perang pada saat ini. Dunia semakin tua akan dibicarakan oleh pembicara kita pada Sabat ini. Tanda-tanda akhir zaman yang kita sudah ketahui antaranya adalah terjadinya gempa bumi yang maha dahsyat. Sebelum ini saya sendiri berpikir bahwa saya tidak akan mengalami gempa bumi di dalam kehidupan saya. Dan apa yang terjadi? Kita yang berada di negeri di bawah bayu ini sendiri telah mengalami gempa bumi pada beberapa tahun yang lalu. Pasti Anda mengingati detik tersebut. Dan tanda akhir zaman, tanda dunia yang tua ini sudah kita alami sendiri di tempat kita sendiri. Gempa bumi yang besar, Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada kita bahwa akan ada gempa bumi di mana-mana.
Saya ingin membawa kepada kita satu lagi pembacaan ayat untuk menjadi peringatan buat kita semua tentang akhir zaman ini yang terdapat di dalam Matius 24 ayat yang ke-7. Saya bacakan di sini. Matius 24 ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Di tempat kita juga sudah berlaku gempa bumi. Kita sudah merasa ketakutannya. Kita sudah merasa apakah kesan daripada gempa bumi tersebut. Saudara dan saudari, inilah tanda akhir zaman. Kita harus menginsafi, kita harus sadar bahwa dunia ini makin tua. Apa yang akan kita lakukan pada saat melihat dunia ini semakin nyata tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali? Sudah pastinya saya dan Anda, kita semua harus bersedia untuk menghadapi saat-saat kesukaran. Kita harus bersedia, kita harus bersama dengan Yesus untuk terus menghadapi dunia yang sedang tua, yang sedang sakit ini. Mari kita menikmati lagu yang seterusnya, yang mana yang bertajuk Tuhan tak pernah janji. Tuhan tidak pernah janji yang kita tidak akan mengalami gempa bumi. Tapi akhirnya kita sendiri sudah mengalaminya di tempat kita sendiri di Sabah ini. Dan kita juga sudah mengalami banyak tanda-tanda akhir zaman. Di saat kita melewati saat kesukaran, jangan lupa Tuhan tidak pernah janji yang kita akan terus hidup dengan tenteram, dengan aman di dunia ini. Karena tempat ini bukannya tempat yang Tuhan janjikan. Karena itu Tuhan akan menyertai kita seperti lagu ini. Saya akan mempersilakan Evania untuk lagu yang seterusnya. Tuhan tak pernah janji. Saya mempersilakan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi, yang bertajuk Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji akan menyertai kita selalu. Amin, saudara dan saudari. Pada saat ini, saya ingin membawa kita sekali lagi kepada tanda-tanda akhir zaman. Secara ringkas, karena apa yang saya bicarakan pada sabat ini akan terus dibawakan oleh pembicara kita untuk sabat ini bagi sesi firman Tuhan khotbah sebentar lagi. Satu lagi tanda kedatangan Tuhan yang menunjukkan bahwa dunia ini semakin tenat, dunia ini semakin tua adalah kelaparan. Di mana-mana orang akan mengalami kelaparan, kebuluran, kekurangan makanan. Isu semasa yang sedang kita dengar sekarang ini, yang kita sudah dengar bahwa dunia akan mengalami krisis makanan. Ya, seperti baru-baru ini, kekurangan bekalan beras. Ini adalah antara tanda-tanda akhir zaman. Ya, saudara dan saudari, saat kita begitu memerlukan makanan, tapi kita bersyukur bagi tempat kita masih lagi boleh makan, tetapi di tempat orang lain, kekurangan makanan, kebuluran adalah rutin ataupun lumrah kehidupan yang mereka hadapi setiap hari. Dan sekali lagi di dalam ayat Matius 24 ayat 7, ada disebutkan tadi sana, akan ada kelaparan. Inilah tanda-tanda dunia semakin tua. Saudara dan saudari, oleh karena dunia ini bukan tempat kita, mari kita terus bersama dengan Yesus untuk satu perjalanan menuju kepada surga. Sebuah lagu dusun yang akan disampaikan oleh grup Sodi dari Tenggilan yang bertajuk Paulianku, yang bermaksud kepulangan kita. Kita sedang pulang kepada kerajaan surga. Pastikan nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Mari kita keraskan tekad kita untuk terus setia bersama Yesus agar kita boleh akhiri segala kelaparan, kesakitan, ketakutan di dunia ini. Karena Yesus sudah menepati janjinya. Paulianku, saya mempersilakan grup Sodi dari Tenggilan. Morning lights
Amin dan puji Tuhan. Lagu yang memberi penghiburan bagi kita yang semakin tua dan semakin tua. Kita semakin meninggalkan zaman kanak-kanak, zaman remaja, zaman belia, zaman kita dewasa. Kita akan berada di fasa yang terakhir dalam hidup kita, itu fasa sebagai orang tua, sebagai seorang warga emas. Cepat atau lambat, ya, kita akan pasti melewati waktu itu. Diharapkan waktu itu kita akan tetap sehat walafiat, dan yang paling penting, kita akan tetap setia kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Saudara-saudari, ya, satu lagi tanda kedatangan Yesus, tanda-tanda dunia semakin sakit adalah Yesus katakan sendiri dalam Lukas 21 ayat yang ke-11. Lukas 21 ayat yang ke-11, saya bacakan di sini buat kita semua. Ya, ayat ini berbunyi seperti begini. Lukas 21 ayat 11. Ya. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Ya. Banyak penyakit yang akan meragut bukan satu atau dua nyawa, tetapi begitu banyak nyawa. Ingat kembali COVID-19 yang telah meragut begitu banyak nyawa manusia. Dunia semakin sakit, bukan? Dan tempat ini bukan untuk kita. Tempat kita adalah di sorga. Saudara-saudari, penyakit ini adalah satu wabak yang ada di mana-mana. Setiap hari kita akan mendengar pemergian seseorang yang kita dengar, ataupun pemergian seseorang yang ada di dalam keluarga kita. Semua orang akan pergi, semua orang akan mati. Dan itu sebabnya hidup kita ini seperti embun di ujung rumput. Sebentar saja kita singgah, selepas itu kita akan hilang daripada dunia ini. Tapi yang pasti, kalau kita terus bersandar kepada Yesus, kita ada kehidupan kekal. Ingat, di pagi yang cerah, di saat Maranatha, kita akan bersama dengan Yesus, menyongsong menuju ke surga. Satu lagu yang akan kita nikmati sebentar lagi, yaitu I Wanna Go to Heaven. Ya, adakah Anda ingin pergi ke surga? Jawabannya sudah pasti. Kita aminkan. Dan semua kita mau pergi ke surga. Semua itu adalah impian kita. Biarlah kita mengakhiri perlombaan iman kita ini dengan kemenangan di pihak Yesus, bersama dengan Yesus. Saudara Nelmon Geoffrey akan menyampaikan lagu ini. Dan saya ambil lagu ini daripada satu channel, yaitu NGO 5. NGIO 5. Jadi terima kasih kepada pemilik channel ini karena sudah memberikan saya bagi pihak Pemasih Media untuk menggunakan lagu ini, khususnya untuk kegunaan di siaran Sabat keempat yang berkaitan dengan dunia semakin tua. Kita semua akan pergi ke surga. Mari kita pergi ke surga dan mari kita menikmati lagu yang keempat ini. Saya mempersilakan Nelmon Geoffrey. Go to heaven and pick a never-fading flower from the mountain overlooking the temple of my God. I want
to go to heaven, where all is light and glory. How I long to be with Jesus, how I long to be with God. Sometimes I think I could stay here no longer. I feel very lonely here, for I have seen a better land. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. Pergi ke surga, ku mau dengar suara Yesus. Darahku telah basuh dosamu, kau teguh dalam kebenaranku. Dan bila ku di surga, ku mau sembah di kakinya, ku mau puji nama Yesus selamanya. Dia telah berkorban bagiku. Kadang ku pikir ku tak sanggup hidup di dunia lagi. Sini ku merasa sunyi, karena ku tahu ada kota yang suci. Oh, jika ku seperti merpati, ku kan terbang tinggi dan memuji Tuhan Allahku. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati, yang sudah disampaikan oleh Saudara Nelmon. Terima kasih kepada NGO 5, NGO 5 YouTube channel, karena lagu ini sudah saya pinjam untuk terus menjadi berkat buat kita semua. Saudara-saudari, apalagi tanda daripada kedatangan Yesus yang kedua kali? Dunia semakin tua. Namun sebelum itu, saya ingin ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Pada saat ini kami memikirkan tentang dunia yang semakin tua ini. Tempat yang tidak aman, tempat yang penuh dengan kesakitan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan peperangan, segala penyakit, segala bencana alam, segala kejahatan, segala kecurangan yang sedang berlaku dengan begitu dahsyat di hadapan kami pada saat ini Tuhan. Kiranya ini semua akan terus mengingatkan kami dan menyadarkan kami bahwa dunia ini semakin tua dan dunia ini bukan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kami terus diingatkan supaya terus bersandar dengan-Mu ya Yesus. Kuatkan hati kami, kuatkan iman kami ya Tuhan. Biarlah kami akan tetap menang di atas perlombaan iman kami menuju kepada kerajaan sorga. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi kita bersyukur dengan kebersamaan kita pada Sabat ini. Tahun 2023, kita sudah memasuki tahun bulan-bulan terakhir. Bulan Oktober, sebentar lagi bulan November dan Desember. Begitu cepat masa berlalu bukan? Dan begitu cepatlah juga
kalender usia kita sedang berguguran, meninggalkan segala kenangan di masa lalu, dan kita sedang bergerak ke hadapan menuju kepada helai usia yang seterusnya, yang mana kita juga semakin tua. Banyak cabaran yang kita lewati, saudara dan saudari. Salah satu yang menjadi tanda kedatangan Tuhan kedua kali adalah tanda ini boleh berlaku di dalam keluarga kita sendiri, yaitu yang disebutkan keluarga di dunia ini, keluarga manusia, keluarga kita akan berantakan. Inilah antara tanda kedatangan dunia yang semakin tua. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2 dan 3, saya bacakan ayat ini buat kita semua. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mahu berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Semua ini akan berlaku di dalam diri pribadi kita masing-masing sekiranya kita tidak bersandar kepada Yesus. Akan berlaku di dalam keluarga, akan berlaku di dalam masyarakat, akan berlaku di dalam tetangga, akan berlaku di dalam jemaat, akan berlaku karena sudah dinubuatkan akan tanda-tanda dunia yang semakin sakit ini, saudara dan saudari. Jadi dunia ini bukan rumah kita, ya, bukan rumah kita. Sebelum itu, mari kita terlebih dahulu menikmati berita misi pada Sabat ini. Satu berita misi yang sangat mengangkat kerohanian kita. Dan berita misi kita pada Sabat ini adalah bertajuk penantian lama seorang lelaki tua yang bernama Embasi. Ya, begitu lama dia menanti apa yang ditunggu oleh lelaki tua ini. Nantikan dalam berita misi sebentar lagi. Ingat saudara dan saudari, cerita ini akan memberikan kita motivasi. Mari kita mempersilakan penyampai berita misi kita pada Sabat ini, yaitu seorang anak muda, seorang belia lelaki. Dan saya mempersilakan adik Onel Dusim untuk membawakan kepada kita cerita yang menarik, cerita yang memberi motivasi, penantian lama seorang lelaki tua. Mari kita saksikan dan dengar berita misi ini. Saya mempersilakan Onel Dusim. Shalom, berita mission Sabat ini bertajuk penantian lama seorang lelaki tua. Kisah kosmas dari negara Cameroon. Ini adalah kisah tentang seorang lelaki tua di negara Afrika Barat, Cameroon. Embasi bekerja untuk sebuah syarikat tembakau di ibu negara Yaoundé. Dia membuat rokok. Di kota besar dia bertemu dengan seorang misionaris orang Switzerland yang menawarkan dia pelajaran Alkitab pada tahun 1953. Dia sangat berminat dengan apa yang dia baca dan dia mula memelihara Sabat hari ke-7. Keinginan tumbuh dalam hatinya untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus dan untuk dibaptis. Dia meminta pembaptisan, tetapi permintaan itu ditolak sebab dia bekerja di sebuah syarikat tembakau. Juga di kadang-kadang bekerja pada hari Sabat. Embasi sangat kecewa, tetapi dia terus pergi ke gereja pada hari Sabat bila mana dia berkesempatan. Namun, setiap kali dia pergi ke gereja, dia menghadapi masalah di tempat kerja. Akhirnya, dia dipecat kerana hari Sabat. Tanpa sebarang kerja, Embasi pulang ke kampung halamannya. Dia tidak dibaptiskan, tetapi dia terus memelihara hari Sabat.
Selama 52 tahun dia memelihara Sabat, Embasi semakin tua. Rambutnya bertukar putih, matanya semakin redup. Tetapi kasihnya kepada Yesus bertambah kuat setiap hari. Dia rindu untuk dibaptiskan. Pada suatu hari, seorang pengkhotbah Seventh-day Adventist datang ke bandar itu untuk menganjurkan perkumpulan penginjilan. Apabila penduduk bandar mendengar bahwa dia memelihara Sabat hari ke-7, mereka memberitahunya bahwa seorang lelaki tua sudah memelihara Sabat di bandar mereka. Orang tua itu mempunyai anak saudara yang merupakan seorang paderi, kata seorang itu. Tetapi dia tidak menghadiri kebaktian Ahad di gereja anak saudaranya. Walaupun gereja itu terletak betul-betul di seberang jalan dari rumahnya, ada satu lagi gereja di tepi jalan dari rumahnya, kata seorang lagi. Tetapi dia juga tidak pergi ke sana untuk beribadah pada hari Ahad. Pengkhotbah Adventis itu mengetahui bahwa penduduk kota tersebut telah mengejek lelaki tua itu selama bertahun-tahun. Mengatakan dia adalah seorang Adventis hanya pada nama sahaja, karena dia tidak pernah dibaptis. Pengkhotbah itu meninggalkan apa yang dia sedang lakukan dan bergegas ke rumah lelaki tua itu. Embasi dalam keadaan tidak sehat, dia sedang berbaring di atas katil. Dia berkata, dia telah berdoa selama 2 hari terakhir. Tuhan, bagaimana saya boleh mati tanpa dibaptis? Saya telah memelihara Sabat sejak 1953, tetapi saya masih belum dibaptis. Jika memang aku anakmu, bantulah aku untuk dibaptis sebelum aku mati. Pengkhotbah itu dan orang tua itu berdoa bersama-sama. Kemudian pengkhotbah itu mempelajari Alkitab dengan lelaki tua itu selama 2 minggu berikutnya. Pendakwa itu yang bernama Cosmas bekerja di sebuah hospital Adventist yang terletak 45 batu, yaitu 70 km. Jauhnya di Yaounde. Dia terpaksa melakukan perjalanan yang sukar di jalan yang sukar setiap hari untuk pembelajaran Alkitab. Akhirnya Embasi dibaptiskan. Dia berumur 84 tahun. Dia lemah dan terpaksa diangkat ke sungai. Tetapi dia tersenyum gembira. Dia pergi diselamkan dan dalam air dengan senyuman. Dan dia bangkit dari air dengan senyuman yang lebih lebar. Tuhan mendengar doanya dan dia dibaptiskan. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13, kuartal ini akan membangun kerja misionaris Switzerland yang memberikan pelajaran Alkitab kepada Embasi. Pada tahun 1950-an, misionaris itu Amy Kosendai membantu merintis kerja gereja di Kamerun dan membuka ratusan sekolah. Persembahan Sabat ke-13 akan membuka sekolah baru di mana kanak-kanak akan dapat belajar tentang Yesus dalam bahasa Prancis dan Inggris. Terima kasih kerana merancang persembahan yang murah hati. Amin dan puji Tuhan dengan berita misi yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Luar biasa bukan? Embasi yang pada mulanya berusia masih muda, masih bertenaga, sudah memelihara hari Sabat, tetapi niatnya untuk dibaptiskan tertunda dan tertunda. Sehingga kan dia kembali ke kampung halaman, sehingga kan dia sudah menjadi seorang lelaki yang sudah tua, dan seorang lelaki yang tidak sehat dan tidak sukar untuk bangun pun. Seperti yang saya katakan tadi, biarlah kita menjadi seperti Embasi. Yes. Biarlah kita menjadi seperti resmi padi. Semakin tunduk, semakin berisi. Semakin tua, semakin kita bersandar kepada Yesus. Biarlah kita menjadi seperti padi. Dan cerita Embasi tadi sangat luar biasa bukan? Akhirnya dia telah dibaptiskan. Begitu lama penantian beliau untuk dibaptiskan. Dan pada saat dia dibaptiskan, terukir senyumannya begitu manis
dari raut wajah Embasi. Dia pasti begitu gembira karena impiannya, hasratnya untuk dibaptiskan, menerima Yesus sebagai juru selamat telah menjadi kenyataan. Luar biasa sekali. Kita termotivasi. Cerita Embasi tadi. Marilah kita terus berharap penuh kepada Yesus sebagai juru selamat kita semua. Dan lagu yang akan menyusul seperti saya katakan tadi, dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini hanya persinggahan kita. Sementara saja kita berada di sini. Selepas itu, satu demi satu kita akan berpergian. Mungkin sebelum kedatangan Yesus, kita sudah kembali kepada debu tanah. Kita sudah tidur untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara dan saudari, banyak tanda-tanda ataupun banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa dunia ini semakin tua. Keadaan ini mengingatkan kita bahwa kita harus sadar apa peranan, apa tanggung jawab kita kepada Yesus. Tetap setia, tetap bersemangat, dan tetap melayani Dia, melayani Tuhan selagi ada kesempatan dan kudrat kita. Banyak orang bersikap munafik. Banyak orang yang tidak peduli, banyak orang yang mengejek. Ya saudara-saudari, tanda-tanda bahwa akhir zaman semakin tiba. Ini sudah dinubuatkan buat kita. Dan Yesus tidak lama lagi akan datang. Kata-kata ini sudah dilontarkan oleh ramai orang, ramai pendeta. Tapi kita tetap menyuburkan di dalam iman percaya kita. Tidak lama lagi Yesus akan datang, saudara dan saudari. Jadi untuk lagu yang kelima yang akan kita nikmati sebelum kita mendengar khotbah pada sabat ini adalah This World is Not My Home. Oke. Dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita di mana? Rumah kita di surga. Siapa yang ingin pergi ke surga? Sila angkat tangan. Ya. Walaupun saya tidak melihat apa reaksi Anda, saya percaya hati Anda mengatakan amin dan Anda juga mau mengangkat tangan untuk pergi ke surga. Mari kita sekali lagi menjemput Evan ya. Ya, terima kasih kepada Elder Moften daripada Tenggilan karena sudah mendedikasikan video ini untuk disiarkan di siaran Pamasi Media. Evan ya, This World is Not My Home. This world is not my home. I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The Savior beckons me from heaven's open door, and I can feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friends like you. If
Savior beckons me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi, rumah kita di surga. Saat ini, mari kita bersatu sekali lagi di dalam doa. Tuhan di surga, kami akan mendengar firman Tuhan melalui khotbah di Pemasih Media pada Sabat ini. Tentang dunia yang semakin tua. Tentang kedatangan Yesus yang semakin hampir. Tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan yang semakin jelas nyata di hadapan kami semua. Biarlah kami akan menerima firman itu sebagai kekuatan iman percaya kami. Dalam nama Yesus, kami semua telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, tanpa membuang masa, mari kita menikmati firman Tuhan di Sabat yang keempat ini. Firman ini disampaikan oleh seorang belia kita yang masih belia, tetapi punya keberanian untuk melafazkan firman Tuhan ini, untuk membawa kesaksian ini, membawa firman ini agar bisa didengar oleh kita semua pada Sabat ini. Seorang belia lelaki yang bernama Rab Ben Kutai, dan beliau sudah dipanggil Young Missionary karena telah mengikuti program YMT pada baru-baru ini. Jadi tanpa membuang masa, Rab Ben adalah berasal daripada gereja SD Puhus, daerah Gaya Ratau Tamparuli, dan beliau begitu aktif di dalam pelayanan. Dan tanpa membuang masa, mari kita menerima firman ini yang disampaikan oleh seorang pemuda buat kita, agar kita tetap menjadi matang seperti resmi padi, makin tunduk, makin berisi. Rab Ben, Rab Ben Kutai, saya mempersilakan untuk firman Sabat ini. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Pada Sabat ini saya sangat bersyukur kepada pihak Pemasih Media karena telah menjemput saya untuk mengongsikan satu firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu memberkati diri kita pada Sabat ini. Dan terima kasih juga kepada penonton setia Pemasih Media ini. Semoga apa yang Anda lihat pada channel ini semuanya menjadi satu berkat bagi kita semua. Baik, sebelum saya teruskan kepada khotbah saya suka untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang bekerjaan di atas surga, Tuhan Allah Bapa yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau telah membimbing kami, telah menjaga kami sepanjang 6 hari yang lalu, hinggalah pada hari Sabat yang Engkau telah sucikan dan berikan khasnya untuk kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin belajar tentang firman-Mu. Engkau buka hati dan pikiran kami, curahkan Roh Kudus ke atas kami. Biarlah Roh Kudus itu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari sebentar nanti, semuanya kami dapat hadam dengan baik ya Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baik, pada Sabat ini, khotbah yang saya akan kongsikan untuk kita semua bertajuk akan bertobatkah dunia. Apa yang akan terjadi pada dunia ini pada akhir zaman? Adakah ia akan menjadi lebih buruk ataupun ia akan menjadi lebih baik? Alkitab sudah menyatakan bahwa segala macam kejahatan akan bertambah-tambah, sedang bertambah-tambah. Orang akan dipekakan dan dibutakan atau tidak mempunyai mentalitas sehingga mereka tidak peka dengan keadaan yang sedang terjadi di dunia ini.
dengan keadaan yang sedang terjadi di sekeliling mereka. Dan dunia pada akhir zaman ini akan segera menyerupai seperti keadaan pada zaman Nuh sebelum air bah. Nah, kenapa akhir zaman ini disamakan seperti keadaan-keadaan pada zaman Nuh? Kita baca dalam Kejadian 6 ayat 5 dan 11, di mana ia mengatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Nah, inilah yang dikatakan Alkitab. Inilah yang dikatakan Alkitab tentang akhir zaman ini. Inilah yang kenapa akhir zaman ini disamakan seperti pada zaman Nuh sebelum air bah. Di mana akhir zaman ini akan terjadinya di hati manusia, semua yang timbul di pikiran dan hati mereka, semuanya membuahkan kejahatan semata-mata. Dan pada zaman Nuh, bumi itu telah rusak total dan penuh dengan kekerasan. Itulah yang disamakan seperti pada zaman akhir ini. Ya, inilah yang terjadi. Malahan pada akhir zaman ini saya sudah pasti ia akan menjadi jauh lebih teruk daripada zaman yang sebelumnya. Saya pasti kita sebagai umat Kristen, kita menginginkan sesuatu yang aman. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, kita ingin melihat di mana apabila kita keluar ke bandar ataupun di mana-mana, kita hanya melihat orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang aman, yang sentiasa berdoa kepada Tuhan. Ini yang kita ingin lihat. Tetapi Alkitab mengatakan yang sebaliknya. Di mana kita baca dalam Lukas 17 ayat 26 hingga 30. Di mana ia menyatakan, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Nah, apa yang terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, semuanya tidak seperti apa yang kita jangkakan. Pada zaman dahulunya, pada zaman Nuh dan zaman Lot, ada sesuatu kejadian yang teruk, di mana sebelum bencana yang sudah diberitahu kepada mereka, mereka masih lagi berpesta sana sini, tidak bertaubat, tidak berpaling kepada Tuhan. Malahan mereka terus-menerus membuat jahat, terus-menerus berbuat dosa. Nah, pada zaman ini ia akan menjadi lebih teruk, lebih dahsyat. Jika kita melihat berita, kita akan melihat peperangan sana sini, berbunuh antara satu sama yang lain. Inilah yang akan terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, adakah akhir zaman ini, adakah bumi ini ditakdirkan untuk menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk? Berdasarkan ayat-ayat yang setelah baca sebentar tadi, ini bumi kita yang kita tinggal pada saat ini sudah ditakdirkan untuk menjadi lebih buruk. Kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 13, di mana ia mengatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, orang yang berdosa, mereka tidak bertobat. Malahan mereka terus-menerus berbuat kejahatan. Mereka tahu bahwa mereka telah disesatkan, dan dengan itu mereka menyesatkan orang-orang lain, mereka yang masih dalam jalan kebenaran.
Ini merupakan tugas si iblis, ya. Ini merupakan tugas iblis. Jika kita melihat sejarah kehidupan iblis ini semasa dia masih berada di kerajaan surga, selepas iblis ini mengetahui bahwa dosanya yang pertama yaitu kesombongan diri, dan dia tahu disebabkan dosanya itu dia akan dihukum. Dan dengan itu si iblis ini pun pergi menghasut malaikat-malaikat yang lain. Nah, inilah yang digunakan, manusia yang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan orang-orang yang masih setia kepada Yesus. Ya, ini yang kita perlu berhati-hati. Pada zaman ini, kita telah diberi satu tanggung jawab, satu tugas oleh Tuhan, di mana kita perlu menjadi penginjil, menginjil kebenaran, menginjil tentang berita keselamatan. Ini adalah tugas kita. Tapi adakah penginjil ini tidak mempunyai apa-apa cabaran? Sudah pasti ada cabaran. Dan salah satu cabarannya ialah mereka yang mendengar tentang apa yang kita injilkan kepada mereka. Nah, adakah orang-orang pada akhir zaman ini mereka akan menerima kebenaran itu dengan hati yang terbuka ataupun sebaliknya? Mari kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 5. Di mana yang mengatakan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, ini adalah salah satu cabaran bagi penginjil. Ya, bukan saya saja, bukan pastor, bukan elder, bukan diakonis, malahan jemaat yang tidak mempunyai jawatan dalam gereja pun menjadi salah satu penginjil tentang berita keselamatan. Dan ini adalah salah satu cabaran, ya. Tetapi jangan takut. Yesus sudah mengatakan, Tuhan sudah mengatakan bahwa dimanapun kita berada, Tuhan juga akan berada. Nah, kita lihat salah satu tokoh Alkitab yang bernama Stefanus. Stefanus ini adalah salah satu pengikut Yesus yang sangat setia. Tetapi Stefanus mengalami kematian yang sangat dahsyat, di mana dia direjam dengan batu sehingga dia meninggal dunia, sehingga dia mati. Nah, sangat dahsyat cara matinya. Ya. Apa yang Stefanus ini lakukan sehingga dia diperbuat sedemikian rupa? Jika kita membaca kembali cerita kehidupan Stefanus ini, dia melakukan hanya 2 hal. Yang pertama, dia melakukan mukjizat-mukjizat melalui kuasa Allah. Yang kedua, Stefanus menginjil tentang kebenaran, tentang berita keselamatan. Tetapi apa yang Stefanus ini dapat, dia telah dibunuh dengan direjam dengan batu. Ya. Inilah cabaran yang terbesar bagi kita penginjil, bagi kita umat Kristen, bagi kita pengikut Yesus. Tetapi Yesus sudah mengatakan kepada kita, jika kita ingin mengikuti Yesus, pikulah salib sendiri. Yesus mengatakan, jika kamu ingin mengikutiku, pikulah salibmu. Dan maksud ini bukan saja bermaksud kepada cabaran-cabaran. Maksud yang tersirat dalam ayat Yesus ini, perkataan Yesus ini ialah, jika kita ingin mengikuti Yesus, kita perlu bersedia, rela untuk mati demi nama Allah. Ya, ini yang disampaikan, ini yang coba disampaikan oleh Yesus kepada kita pada akhir zaman ini. Nah, bagi orang yang berdosa untuk akhir zaman ini, adakah orang-orang yang berdosa itu akan mempunyai masa lagi untuk bertaubat semasa kedatangan Yesus yang kedua kali? Adakah mereka mempunyai masa? Adakah mereka mempunyai waktu untuk berdoa meminta ampun kepada Yesus? Mari kita lihat dalam Wahyu 6 ayat 14 hingga 17. Di mana ia mengatakan,
Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia, yaitu Tuhan, yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Nah, ini mempunyai satu maksud yang tersirat. Berdasarkan soalan yang saya nyatakan sebentar tadi, adakah mereka yang berdosa ini mempunyai masa untuk bertobat? Jawabannya ialah tidak. Mereka tidak mempunyai masa untuk bertobat lagi. Tidak mempunyai masa sama sekali. Kenapa? Pada akhir zaman ini akan terdapat orang-orang yang terus berbuat dosa, sehinggalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pada kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka akan melihat, mereka akan mengetahui Tuhan akan datang untuk kedua kali. Kristus akan datang untuk yang kedua kali. Dan mereka tahu mereka tidak dapat bertaubat lagi pada saat itu. Dan disebabkan oleh itulah mereka pergi ke gunung-gunung, ke gua-gua untuk berseru kepada batu-batu di sana. Dan mereka mengatakan, timpalah kami supaya kami mati. Tetapi itu tidak terjadi. Nubuatan sudah mengatakan, tidak ada satu orang pun yang akan mati, sehingga semua mata melihat cahaya kemuliaan Allah. Sehingga semua mata melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak akan ada satu pun yang mati pada saat itu. Sehinggalah semuanya selesai. Ya. Nah, ini merupakan satu peringatan bagi kita sebagai umat Tuhan, di mana kita disuruh untuk sentiasa bersedia, untuk sentiasa setia kepada Tuhan, supaya apabila kedatangan Yesus yang kedua kali tiba masanya, kita akan bersama-sama diangkat ke surga. Nah, pemberitaan Injil tidak ditakdirkan untuk mengadakan pertobatan dunia. Injil diberitakan menjadi saksi. Sesudah pemberitaan kebenaran, kemudian Kristus kembali. Dalam Matius 24 ayat 14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, sehingga kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, ini merupakan tugas penting bagi kita sebagai penginjil kebenarannya. Inilah tugas kepentingan kita. Nah, di mana kita perlu menginjil tentang kebenaran ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa, ke seluruh pelusuk bumi ini. Sesudahnya sampai pada waktu semua telinga mendengar tentang kebenaran ini, maka dengan itu tibalah waktunya anak manusia itu menyatakan dirinya untuk yang kedua kali. Pada akhir zaman ini, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, ada dua kelompok manusia yang menantikan kedatangan Yesus. Kelompok manusia yang pertama adalah mereka yang menanti akan kedatangan Yesus, tetapi mereka tidak menginginkan untuk dunia ini dimusnahkan pada saat itu. Malahan mereka menginginkan Kristus ini memerintah mereka, memberi mereka peluang yang kedua supaya mereka dapat bertaubat. Tetapi malangnya, Alkitab tidak mengatakan tentang peluang kedua itu. Ya. Dengan itu kita sebagai umat Kristen perlulah berhati-hati. Jangan terlena, sentiasa bekerja dalam Tuhan. Sentiasa setia kepada Tuhan, belajar firman Tuhan. Kita telah diberi satu buku yang cukup untuk mengetahui tentang keselamatan. Gunakan buku itu supaya kita terus dalam jalan kebenaran. Itu merupakan kelompok manusia yang pertama. Kelompok manusia yang kedua adalah mereka yang mengetahui tentang kebenaran ini. Mereka yang tahu akan kejadian kedatangan Yesus yang kedua kali.
pada saat kedatangan Kristus itu, mereka tahu bahwa itu adalah akhir dunia. Kedatangan Kristus, hari kehancuran. Dalam Zefanya 1 ayat 14 mengatakan, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Saudara yang kekasih, kita minta Roh Kudus untuk membimbing kita semua, supaya kita tidak lari dari jalan kebenaran, supaya kita akan terus ingat kepada Yesus Kristus, supaya kita boleh diselamatkan. Minta supaya Yesus selalu membimbing kita, selalu mengajar kita untuk lebih setia kepadanya, supaya pada saat ini, mulai pada saat ini, kita meminta kuasa, meminta kekuatan daripada Kristus supaya Allah dapat menolong kita, supaya bersedia untuk kedatangannya yang kedua kali. Amin. Semoga apa yang saya sampaikan untuk sahabat ini menjadi satu berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Sekali lagi, amin, dengan firman yang sudah disampaikan oleh Young Missionary Rabben Kutai sebentar tadi. Akan bertobatkah dunia? Ya, segala firman yang diucapkan oleh Y.M. Rabben tadi sudah mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini bukan milik kita. Apa yang kita ada saat ini? Kereta kita, uang kita, rumah kita, tanah kita, tidak akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Mari kita gunakan segala sesuatu yang kita ada. Masa kita, tenaga kita, segala sesuatu. Mari kita gunakan itu demi untuk kemuliaan Tuhan. Demi untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita sudah berada ibarat permainan bola sepak 90 menit. Kita sudah memasuki menit-menit akhir perlawanan dan bakal memasuki menit-menit kecederaan apabila Yesus kembali ke dunia. Pastikan kita sudah bersiap sedia untuk benar-benar menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita berada di saat genting. Karena itu, ini bukan masa lagi kita untuk hanyut dengan kehidupan di dunia. Bukan masa lagi kita untuk bersenang-senang tanpa memikirkan bagaimana kita berada di ladang Tuhan, di tempat kita, mengikut kapasiti kita masing-masing. Ayo, mari kita terus bekerja bagi Tuhan selagi hayat di kandung badan. Kita tidak tahu besok lusa kita akan pergi. Ingat, kita ini seperti embun. Sekejap saja, tanpa semena-mena, nyawa kita akan berpisah daripada jasad ataupun tubuh kita. Terima kasih kepada Young Missionary Rabben Kutai. Saudara-saudara, tak lama lagi Yesus akan datang. Lagu yang akan menutup siaran Pamasi Media kita pada saat ini. Pada saat ini kita akan mendengar lagu yang terakhir. Lagu yang terakhir akan dinyanyikan oleh seorang penyanyi, tetapi videonya sudah diedit dengan yang mana ada 4 orang menyanyikan lagu ini yang bertajuk Angkat Nafiri. Saya memohon izin untuk disiarkan daripada YouTube channel Johannes Ruhupati, dan saya rasa channel ini adalah daripada keluarga Tuhan kita di Indonesia. Jadi mari kita menikmati lagu yang selalu kita nyanyikan, selalu kita meniup kerinduan kita untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu Angkat Nafiri. Saya persilakan lagu ini untuk penutup
siaran Pamasi Media. Selepas itu, YM Rap Band Kutai akan memimpin kita di dalam doa. Angkat nagiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Gunung dan lambai siarkanlah, Yesus mau datang segera. Domba tersembelihkan datang segera, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Lautan dan ombak gelorakanlah, Yesus mau datang segera. Dari pantaimu di mana-mana, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Gempa bumi pun sungguh nyatakan, Yesus mau datang segera. Taufan dan angin segenap masyurkan, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa marah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertakhta di kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur kepada Engkau. Engkau telah memberi kami satu firman yang cukup indah, cukup memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Menjadi satu peringatan bagi kami umat Kristen untuk lebih setia kepadamu, sekaligus untuk menjadi penginjil kebenaran ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Engkau teruskan membimbing kami, mengajar kami untuk lebih setia kepadamu. Gunakan kehidupan kami ini menjadi satu alat untuk menjadi penginjil yang setia, untuk menjadi penginjil tentang kebenaran, tentang kasih-Mu yang begitu sempurna ya Tuhan. Bukan kepada saya saja Tuhan, juga kepada mereka yang sedang menonton video Pamasi Media ini ya Tuhan. Gunakan mereka semua untuk menjadi satu alat-Mu. Gunakan kami untuk seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya untuk Engkau. Tuhan, penuhi hati kami dengan Roh Kudus supaya Ia sentiasa bekerja di dalam kami, supaya kami sentiasa ingat kepadamu. Dan Tuhan, terima kasih atas firman sebentar tadi, biarlah firman itu menjadi pedoman hati kami,
menjadi satu berkat, menjadi bekal kehidupan kami sepanjang perjalanan kami di dunia ini, sehinggalah kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Tuhan, ampuni dosa ini, ampuni dosa yang telah kami lakukan selama ini. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Sampai kita jumpa lagi di siaran pada Sabat depan, yaitu Sabat yang kelima. Siapakah pembicara kita pada Sabat yang kelima? Saya pun tidak tahu siapakah pembicara, karena saya menantikan rekaman video daripada beberapa teman, beberapa pendeta. Jadi siapa yang akan sampai dahulu akan disiarkan di Sabat yang kelima. Jadi mari kita sama-sama nantikan apakah tema pembicaraan pada Sabat yang kelima untuk siaran Pamasih Media. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada keluarga Tuhan yang sudah memberikan rekaman video ini dengan talenta Anda, sehingga akan terbuatnya rekaman video bagi lagu yang sudah dikumandangkan di Pamasih Media pada Sabat keempat ini. Engkaulah kekuatanku, Anastasia Abigail Aliong daripada Sekolah Menengah Advent Goshen, Kota Marudu. Tuhan tak pernah janji, Evania daripada, saya rasa dari Tenggilan ya, karena lagu ini didedikasikan oleh Elder Mopton. Dan sekali lagi Evania, lagu yang bertajuk This World Is Not My Home. Dan lagu Paulianku, Sodi, terima kasih sekali lagi Elder Mopton ya. Dan Nelman Joffrey, terima kasih kepada pemilik channel NGO5 yang bertajuk I Wanna Go to Heaven. Dan lagu terakhir tadi Johannes Ruhupati, Angkat Nafiri, daripada keluarga kita, keluarga Tuhan kita di Indon. Terima kasih, semoga semuanya menjadi berkat buat kita semua dan kita terus diberkuatkan. Ingat, dunia ini bukan kekal buat kita. Dunia ini adalah rumah persinggahan kita. Yang kekal hanyalah Tuhan, yang kekal, yang abadi hanyalah rumah kita di syurga. Marilah kita berjalan menuju Yesus, tetap setia dan tetap bersemangat dalam apa jua keadaan, meskipun dunia yang tua ini cukup menghambat kehidupan kita sebagai manusia biasa. Dan sebelum saya terlupa, saya senang pada Sabat ini saya tidak menggunakan green screen, karena tempat ini sudah dikemas, disediakan sedemikian rupa. Karena saya ingin juga mempromosikan satu channel yang akan bakal dilancarkan pada Sabat ini, yang akan dilancarkan pada penutupan Sabat, pada Sabat yang keempat ini, yang mana tempat ini akan menjadi rekaman pertama bagi satu production yang baru, yaitu Joy Production. Mari kita ikuti apa yang akan bakal dikongsikan di dalam siaran ini, khususnya kepada orang-orang muda, karena pastinya ada sesuatu yang menarik yang akan dibawakan oleh Joy Production ini. Siapakah yang akan menjadi produser, penerbit bagi program ini? Kita tunggu dan lihat. Jangan lupa untuk melihat bakal disiarkan satu channel podcast cerita santai-santai tetapi sangat bermanfaat buat rohani, khususnya buat orang-orang muda. Dan bagi kita yang sudah tua, kita akan tetap menerima berkatnya untuk kita menonton siaran daripada Joy Production. Jadi sampai kita jumpa lagi di Sabat yang kelima, di triwulan yang keempat di tahun 2023. Semoga kita baik-baik sahaja melewati hari demi hari kehidupan kita. Mari kita terus bersandar kepada Yesus dan memilih hanya Yesus jalan kehidupan kita. Pamasih Media menjangkau dunia. Shalom, selamat hari Sabat dan kita jumpa lagi. Bye-bye.